Nanti Bapak sampaikan RPP yang sudah disiapkan 5 menit saja, kemudian nanti akan diperdalam oleh Bu Agustina dan saya. Oh, berarti RPP-nya dijelasin ya Pak? Iya, dipaparkan saja sekilas. Ya, silakan Pak Romi. Iya Pak. Izin share screen Pak. Kelihatan Pak share screen-nya Bu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Satria sama Bu Agustin atas kesempatan saya memberikan kesempatan pada saya untuk mempresentasikan RPP-nya pada pagi ini. Di sini saya menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk materi pokok ini di kelas 9 semester 1 tentang materi pokoknya letak dan luas benua Asia serta benua lainnya. Sini ada kompetensi inti, menghargai, menghayati agama dan juga menghargai dan mengikuti perilaku jujur, kemudian memahami pengetahuan dan mencoba mengolah, menyajikan dan segala macam. Kemudian ya untuk kompetensi dasar IPK saya mengambil KD-nya 3.1 tentang menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan. Di sini saya menurunkan KD 31 menjadi 4 IPK di sini Bapak Ibu. IPK-nya ada yang pertama menganalisis letak astronomis dan geografis benua Asia dan benua lainnya dan dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Yang kedua menjelaskan luas benua Asia serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. IPK yang ketiga menjelaskan pengaruh interaksi antar ruang negara-negara Asia terhadap kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Dan terakhir menguraikan karakteristik benua Asia. Untuk KD 41-nya bagian praktiknya saya mengambil ada 2 buah IPK, yaitu menyajikan hasil diskusi, kemudian membuat penugasan kepada siswa dalam bentuk artikel atau berita lain yang terkait dengan benua Asia. Butir nilai karakter yang diambil di sini adalah dari sikap spiritual dan sosial. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menganalisis letak astronomis dan geografis benua Asia dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan luas benua Asia dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengaruh interaksi antar ruang negara-negara di Asia terhadap kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, politik dengan benar. Dan terakhir, siswa dapat menguraikan karakteristik benua Asia dengan benar. Kemudian ini di sini ada sedikit materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini saya masih sadari di sini mungkin masih dangkal di sini Bapak di RPP ini. Saya ceritakan tentang astronomis, geografis, kemudian luas ada pengaruhnya nanti di sini. Kemudian karakteristik alamnya nanti. Di sini metode pembelajaran saya menggunakan metode pendekatan saintifik di sini Pak, dengan model discovery learning dan metodenya diskusi. Kenapa saya mengambil discovery learning di sini? Karena di sini saya mengingat kepada pengalaman masa lalu di mana guru tersebut hanya memberikan materi satu arah saja dan siswa cenderung pasif. Jadi saya di sini berharap siswa cenderung aktif dalam mengikuti pembelajaran terutama dalam kegiatan diskusi ini. Kemudian media dan bahan di sini saya menggunakan peta benua Asia, menggunakan proyektor, laptop, Android, aplikasi WhatsApp dan Google Meet, serta kertas HPS sebagai bahan pendukung lainnya. Sumber belajarnya ini adalah buku kelas 9, ada PowerPoint, ada YouTube nanti YouTube-nya, YouTube channel tentang benua Asia ini. Kemudian langkah-langkah pembelajaran di sini ada tahap pendahuluan. Tahap pendahuluan ini di sini saya awalnya guru mengucapkan salam dulu melalui WhatsApp group, kemudian mengirimkan 5 sesi pada siswa untuk mengecek kehadirannya. Guru mengajak siswa menggunakan Google Classroom, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan garis besar cakupan materi, kemudian guru menyampaikan lingkup penilaian dan teknik penilaian.
dalam persepsi saya mengajukan pertanyaan pada siswa di mana pertanyaan ini diharapkan dapat memancing aktivitas atau motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran ini. Kemudian memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi yang akan dipelajari ini. Kemudian dalam motivasi yang kedua menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran serta manfaat mempelajari benua Asia. Kemudian ada tahap inti. Tahap inti pertama dalam proses mengamati, guru memberikan penjelasan melalui tampilan slide atau gambar yang dapat memberikan gambaran tentang materi pembelajaran. Kemudian meminta siswa mengamatinya, lalu guru menyuruh siswa untuk membaca buku bacaan atau buku yang telah dimiliki sebelumnya. Yang kedua dalam tahap menanya, di sini saya mengharapkan siswa yang mencatat penjelasan dari guru dan menanyakan materi yang masih belum jelas atau mungkin yang sulit dipahami. Kemudian pada tahap tersebut siswa juga nanti diharapkan bisa berdiskusi. Kemudian pada tahap ketiga mengeksplorasi, di mana di sini guru memiliki peran sebagai fasilitator dalam membimbing siswa untuk memberikan tanda-tanda bacaan mungkin yang masih belum dipahami mungkin, atau melalui pada saat diskusi mengumpulkan data dan informasi tentang materi pembelajaran benua Asia ini. Kemudian tahap keempat dalam mencoba menalar, peserta didik berdiskusi membuat laporan tertulis tentang hasil diskusinya, kemudian dikomunikasikan, lalu disimpulkan bersama-sama dengan siswa. Kemudian dalam kegiatan penutupnya, guru bersama peserta didik membuat kesimpulan dari materi yang dipelajari, kemudian ada refleksi untuk menilai sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Kemudian terakhir diberikan tugas, bukan benua Amerika, salah saya nih Pak, benua Asia. Peserta diberi tugas untuk mempelajari materi tentang ini itu tindak lanjutnya nih Pak. Peserta didik diberi tugas untuk mempelajari benua Amerika untuk materi berikutnya di rumah. Kemudian menutup lanjut pembelajaran dengan salam dan berdoa. Untuk penilaian di sini saya menggunakan teknik penilaian tertulis. Ada soalnya dalam bentuk esai. Di sini saya menggunakan 5 buah instrumen. Kemudian dalam keterampilan saya memberi tugas yang pertama dari pelaksanaan diskusinya, kemudian ada tugas tambahan dalam bentuk tagihan membuat artikel atau mencari berita terkait dengan benua Asia. Sini ada lampirannya Pak mengenai instrumen penilaian, ada beserta dengan kunci jawabannya. Kemudian ini untuk penilaian sikapnya, ada instrumen penilaiannya. Di sini penilaian sikap ini catatan perilakunya, butir sikapnya. Di sini ada tanda tindak lanjutnya seperti apa sebagai analisa setelah mengikuti pembelajaran. Kemudian penilaian keterampilan yang dinilai di sini penampilan dalam diskusi, media apa yang digunakan dalam diskusi, penguasaan materi siswa, kemudian ada rata-rata nilainya nanti. Dan untuk penilaian produk di sini clipping bisa jadi artikel atau berita-berita terkait tentang benua Asia nanti kita dalam penilaian produknya. Yang dinilai adalah kesesuaian dengan tema, keindahan dan kerajinan, ada kualitas. Ini itu Pak mengenai perangkatnya Pak yang telah dipersiapkan. Baik, ya. Pak Romi, PP-nya sudah komplit ya Pak ya, sudah lengkap sebetulnya. Ya, tapi perlu coba saya konfirmasi lagi terkait dengan bagaimana penyusunan dan proses yang berjalan di dalamnya. Pak Romi untuk yang lainnya tadi menggunakan model pembelajaran apa Pak? Yang di RPP ini saya menggunakan model pembelajarannya menggunakan dasarnya dari teori belajar konstruktivisme pertama dulu Pak. Kemudian saya gunakan nanti modelnya discovery learning. Di sini discovery learning dengan metode diskusi. Begitu ya. Baik. Kenapa Pak Romi yakin dengan discovery learning ini siswa mampu untuk mencapai kompetensi dasar, Pak?
Di sini saya mengapa yakin dengan metode discovery learning, karena dengan discovery learning kan siswa lebih aktif daripada guru. Itu yang pertama penyebabnya, Pak. Kemudian kita guru di sini fungsinya hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan kemampuan berpikir siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di sini diharapkan siswa dapat menggali sendiri dengan kemampuan sendiri berbagai macam pengetahuan yang terkait dengan materi atau KD yang diberikan seperti itu. Oke, kenapa tidak memilih inquiry, Pak? Saya rasa dalam metode benua Asia ini lebih tepatnya kepada discovery learning, Pak, karena di sini kita dapat mengaitkan dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas lainnya, sehingga bisa juga dikaitkan dengan dengan kehidupan sehari-hari siswa, Pak. Ya, apa sih syarat yang membedakan harus menggunakan inquiry satu dan satu kok tidak menggunakan inquiry? Syarat utamanya apa? Kalau yang discovery learning ini dia mengutamakan menggunakan konsep yang hierarki, Pak. Siswa sudah punya pengetahuan atau belum? Kalau dalam discovery learning ini sudah memiliki pengetahuan sebelumnya, Pak. Oke, sudah memiliki pengetahuan. Berarti kalau inquiry dia belum. Ya. Ya. Oke, ya. Ya, jadi discovery harus sudah punya pengetahuan dulu, kemudian inquiry belum memiliki pengetahuan. Jadi kalau inquiry lebih bebas. Itu ya, Pak ya. Ya, kemudian bagaimana urutan yang bisa digunakan atau biasa digunakan dalam discovery learning, Pak? Urutannya apa? Bagaimana, Bapak? Bagaimana urutan yang biasa digunakan dalam discovery learning? Dalam discovery learning, Pak. Di sini urutannya seperti ini, Pak. Karena kan sebelumnya materi ini juga pernah diajarkan di tingkatan sebelumnya, Pak, di kelas 7 dan kelas 8 ya, Pak, dalam materi discovery learning ini. Di mana urutannya di sini pada tahap mengamati di sini memberikan Pak, rangsangan atau stimulus kepada siswa terkait materi yang akan diajarkan. Itu yang pertama dulu, memberikan stimulus. Oke, baik. Kalau stimulus saya teringat, kenapa tidak menggunakan neuroscience, Pak? Ya, ada kan di modul ya, neuroscience, kemudian ada discovery, konstruktivis ya, kemudian behavioristik ya, Pak. Ya, mungkin kalau seperti ini, Pak, kalau neuroscience itu dia kan harus Pak? Kalau nggak salah dia harus mencari mencari sendiri ya terkaitannya dengan materi ini. Kalau ada terhadap mencari sendiri tentang konsep dan artinya di sini, Pak. Kalau menurut saya, Pak. Baik. Ya, Pak, kemarin juga Bapak kan mempelajari tentang pembelajaran digital dan pembelajaran blended learning. Bedanya apa, Pak? Ya, blended learning. Kalau blended learning. Blended learning dengan discovery ini, Pak. Dengan digital. Dengan digital. Bedanya apa? Kalau blended learning ini kan menggabungkan pembelajaran luring dan daring di sini, Pak. Jadi kalau menurut saya, kalau blended learning sebelumnya itu kan kita mungkin berinteraksi, mungkin menggunakan media-media digital juga, sepertinya Pak, menggunakan WhatsApp, Google Classroom, kita mengirimkan materi atau modul kepada siswa, lalu setelah itu kita lakukan dengan kegiatan luring seperti itu, Pak. Kalau yang digitalnya? Kalau yang digital ini menurut saya lebih tepatnya untuk pembelajaran daring, Pak, karena kita dalam informasi digital ini kan siswa atau guru mungkin gampang Pak, walaupun tidak dengan tatap muka pun mungkin tujuan pembelajarannya mungkin bisa tercapaikan. Seperti yang jelaskan seperti kita membuat video pembelajaran mungkin, Pak, kita siapkan kepada siswa. Jadi video pembelajaran ini kan bisa sebagai pengganti modul nanti, Pak.
menggunakan media digital tadi, Pak. Ya baik ya, cukup Pak dari saya. Monggo Bu Tina. Pak, terima kasih Bapak. Ya. Ya, oke. Makasih Pak Satrio. Pak Romi. Oke. Siap ya Pak Romi ya. Untuk ini. Ya. Saya ingin tanya ini Pak terkait dengan teori belajar. Nah, yang Pak Romi pilih di dalam pembelajarannya Pak Romi apa? Teori belajar apa? Menggunakan teori konstruktivisme, ya. Apa yang namanya? Konstruktivistik. Susah saya mengucapkannya, konstruktivistik. Nah, seperti itu. Ya, apa itu Pak? Di sini dalam konstruktivistik ini siswa diajak untuk memahami di sini pengetahuan secara bebas di sini, sekaligus bisa memaknainya sebagai sebuah pengalaman di sini. Kemudian dalam pengaplikasiannya nanti siswa akan diberikan ruang untuk membuat gagasan atau ide menggunakan bahasa yang pemahaman sendiri terkait materi. Ya, bedanya dengan kognitivistik apa Pak? Maaf. Ya, bedanya konstruktivistik dengan kognitivistik apa perbedaannya? Kalau kognitivistik itu menggambarkan lebih dekat kepada ranah kognitif itu, pengetahuan mungkin, memahami atau mengolah informasi atau mengingat atau menyelesaikan masalah atau serta hal lainnya itu. Kalau yang kognitivistik. Kognitivistik, behavioristik. Kognitif ya Bu ya. Kalau behavioristik lebih dekat kepada tingkah laku siswa itu, pada tingkah laku yang diharapkan pada siswa agar tingkah laku yang didapat dari belajar dapat menjadi rutinitas, maka dalam kognitivistik itu diharapkan seperti itu. Lebih berat kepada tingkah laku yang diharapkan itu. Behavior ya Bu ya. Behavior itu. Ya. Behavioristik, kognitivistik, ya humanistik. Nah, yang terakhir ya, humanistik. Kalau humanistik itu memandang proses belajar akan dikatakan sukses jika siswa ini human ini kan sebagai manusia ya Bu, bisa memahami dirinya sendiri dan lingkungannya seperti itu. Ya. Kemudian secara umum teori belajar humanistik ini merupakan metode yang pembelajaran yang fokus pada siswa agar siswa tersebut bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Ya. Dengan istilah kata lain itu memanusiakan manusia. Ya, oke, betul ya. Terkait dengan teori belajar. Ya, berikutnya Pak Romi, dalam pembelajaran tentu juga harus memasukkan beberapa pendekatan ya yang di sini ada pendekatan STEAM ya. Nah, bagaimana STEAM ini diintegrasikan dalam pembelajaran IPS? Nah, STEAM, Science, Technology, apa saja? STEAM. Berarti bagaimana mendekatkan STEAM ini ya Bu dengan ya. Karena STEAM ini menjadi pendekatan Pak ya, pendekatan dalam pembelajaran yang di mana pada abad 21 ini diharapkan mampu untuk mengintegrasikan selain TIPEK juga ada STEAM ya. TIPEK, TPAJK dan STEAM. Nah, gimana itu Pak? Di sini dalam pembelajaran ini memanfaatkan pembelajaran lain seperti ada sains di sini, ada teknologinya, ada teknik-tekniknya seperti mungkin ada mengenai matematiknya itu Bu. Materi ini dalam proses ini dalam pembelajaran ini terfokus pada penyelesaian masalah, mungkin dikaitkan dengan materi-materi pelajaran bidang-bidang lain. Ya.
Ya, oke. Berikutnya, Pak. Dalam penilaian, nah tentu khususnya untuk penilaian pengetahuan, ini guru harus bisa dituntut membuat soal atau pertanyaan yang orientasi HOTS. Nah, sekarang buat satu pertanyaan, Pak, yang HOTS. Soal HOTS ya. Kalau dalam materi benua Asia ini, Bu, contohnya misalnya seperti ini. Saya sajikan beberapa buah nama negara, mungkin 5 buah negara dalam nama negara. Ini contohnya dalam soal objektif dulu, Ibu ya. Misalnya ada negaranya, ada Sri Lanka di sana, ada Afghanistan, ada India, ada Sudan, ada Nepal. Di mana dalam soal HOTS ini kan high order thinking skill ya. Kita guru ini mengajak siswa untuk mampu berpikir tingkat tinggi di sini. Kemudian kita bikin penguatan soalnya di sini negara-negara yang berada di kawasan Asia Selatan ditunjukkan oleh, nah seperti itu. Bisa jadi yang A poinnya 1, 2, dan 3, yang B 1, 3, dan 5, yang C 2, 3, dan 4, dan D 3, 4, dan 5, seperti itu. Sehingga dalam apanya ini jawaban-jawaban yang option A, B, C, D ini diusahakan mendekati semuanya benar jawabannya semua, sehingga siswa bisa menganalisis dari jawaban tersebut mana sih yang paling tepat untuk jawabannya. Itu dalam bentuk ya, soal berarti ini menganalisis pilihan jawaban gitu ya, Pak ya. Menganalisis di mana letak posisi negara-negara tersebut, Bu. Apakah dia di belahan Asia Selatan mungkin posisinya, di Asia Tenggara mungkin. Ya, kalau bentuk soalnya seperti itu belum menganalisis, Pak, tapi menunjukkan, ya, menunjukkan ini di mana, yang ini di mana, kan begitu. Nah, kalau menunjukkan itu C berapa, Pak? Menunjukkan masih C2 itu. Ya, karena hanya menunjukkan tempat, begitu ya. Nah, nanti silakan Pak Romi bisa membuat ya beberapa soal, ya memang tidak harus. Ya, soal-soal yang ditawarkan tidak harus yang hot semua, tidak begitu ya. Tapi yang berusaha untuk bisa menampilkan soal ya yang itu ada unsur analisis, berpikir kritis ya, berpikir kreatif ya dari siswa. Jadi kalau materinya benua Asia, kira-kira nanti biar siswa berpikir kritis itu bentuk soalnya yang seperti apa gitu ya. Ya, jadi bisa dikembangkan lagi untuk bentuk pertanyaan yang HOTS. Oke, itu Pak Romi ya, cukup dari saya. Terima kasih. Ya. Sukses ya Pak Romi ya. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Boleh stop share? Iya, silakan. Pas panjang ini, Bu. Ya, selamat Pak Romi. Boleh live, Ibu? Ya, silakan. Bapak. Terima kasih sekali lagi, Bu. Bapak, mohon maaf ini ada mungkin ucapan pada tempatnya mungkin. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.